Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita melanjutkan pada pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa Bapak Pandu menggunakan cara yang berbeda. Ya. Nanti bisa ditirukan ya sama Bapak ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Semua berbunyi 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Bisa? Kalau bisa, kita mulai. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Semua berbunyi 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Adakah yang tidak hadir? Ya. Siapa ya? Karina izin Pak. Kerina izin. Nanti tolong sekretaris dicatat. Kemudian kalau sudah 3 hari itu tidak ada laporan, kita akan jenguk. Kenapa ya? Gitu ya, sakit. Ya, yang sakit selain Karina mungkin yang ada yang lain juga atau orang tuanya, semoga itu diangkat penyakitnya dan sembuh kembali dan bisa membersamai kita. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, apa persiapan yang sudah kalian lakukan? Pak, Oh, boleh berdiri. saya sudah bawa buku catatan, saya sudah membaca, saya sudah belajar di rumah, sudah sarapan juga, saya siap untuk belajar hari ini. Bagus, mantap ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, karena kalian tadi sudah siap, ya, ada yang sudah menyiapkan buku, kemudian sudah sarapan dan sudah membaca juga di rumah. Untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, mari kita melantunkan ya lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sudah tahu kan? Ya. Baik, kita lanjutkan dan mohon satu orang untuk memandu ya. Kantika. Kakak. Sini ya. Kalau dimohon untuk berdiri. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar
Anak-anakku, karena kita tadi sudah menyanyikan lagu nasional, ya, berarti kalian sudah siap, ya. Sebelumnya kita sudah mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Boleh, silakan berdiri. Materi sebelumnya yang sudah dipelajari tentang teks cerita novel. Di dalam materi itu dipelajari konsep novel, struktur teks cerita novel, dan kaidah pembahasan teks cerita novel. Ya, bagus. Putar aja. Bagus ya. Jadi sebelumnya, ya, sebelum pembelajaran kali ini, kita sudah belajar yang namanya teks cerita novel, strukturnya, serta kaidah kebahasaan cerita novel. Ya. Untuk memotivasi kalian, kita akan belajar apa? Ya, karena kita nanti akan belajar yang namanya teks editorial. Untuk apa sih teks editorial itu? Kalau suatu saat kalian ingin menjadi jurnalistik, ya, seperti wartawan, seperti itu ya, itu bisa mempelajari teks editorial seperti ini, ya. Karena teks editorial ini sangat berguna bagi mereka yang ingin menjadi jurnalistik atau menjadi wartawan, ya. Bagaimana kelanjutannya? Pengen tahu? Bapak berikan semangat dulu, karena kelihatan masih ngomong tuh, ya. Semangatnya apa? Nah, Bapak akan berikan ice breaking, ya. Silakan nanti diikuti, ya. Bapak akan putarkan ice breaking, ya. Biar semangat nih. Ini kan anak-anak semua pilihan ya, anak Bapak yang pilihan. Silakan berdiri, ikuti gerakannya. Ya. 5, 4, 4. Itu namanya apa? Ini apa? Apa ini? Itu ya? Sebelum lanjutkan, Bapak akan berikan kelompok ya, akan dibagi kelompok ya, pembagian kelompok. Ya. Sebelumnya kita akan belajar tentang teks editorial ya. Silakan nanti dibuka di grup, ada buku digital yang seperti ini. Silakan Bapak kirim ya di grup, dibuka. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Yang seperti ini? Ya. Tentang teks editorial. Itu ada buku ya, anime di dalamnya tentang teks editorial ya, menggunakan aplikasi Aniflix atau buku digital. Sudah ketemu? Jadi teks editorial itu ya artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita aktual, sedang menjadi sorotan atau fenomenal, ya, fenomenal. Kemudian kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat, dan teks editorial itu disebut juga tajuk rencana. Kalian kalau tentunya pernah membeli koran Kompas
Kompas ataupun Republika, itu di pojok-pojok tertentu ada yang namanya tajuk rencana atau teks editorial seperti itu. Silakan dibaca ya. Beberapa menit, kira-kira 5 menit cukup ya. 5 menit cukup untuk membaca. Ya. Selanjutnya sambil kalian membaca, Bapak akan memberikan membagi kelompok. Silakan dibaca ya. Media Indonesia, suara. Silakan dipasang. Yang kita pelajari hari ini tentang teks editorial ya, dengan pendekatan saintifik PPACK, kemudian model pembelajarannya discovery learning, karena kita akan mengidentifikasi ya, kemudian menganalisis struktur kebahasaan teks editorial. Kemudian metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah jigsaw. Seperti apa jigsaw itu? Model pembelajaran jigsaw, langkah-langkahnya kalian sudah dibuat kelompok oleh Bapak. Ada kelompok asal yang berjumlah 4 atau 5 orang, tapi di sini Bapak memberikan 4 orang. Kemudian dari kelompok asal itu ada bahan ajar yang perlu kalian pelajari bersama kelompok ahli. Kemudian dari kelompok ahli itu nanti kalian berpindah ya, yang kebagian tugas nomor 1 atau materi nomor 1 bergabung dengan kelompok ahli nomor 1. Kemudian anggota kelompok yang kebagian materi tugas 2 itu bergabung ke kelompok ahli tugas 2. Jadi nanti yang kelompok ahli 1 bisa di sini, kelompok ahli 2 bisa di sini, kelompok ahli 3 bisa di sini. Nanti kalian minta bisa bergabung seperti itu ya. Pembagian kelompok sudah, kemudian penyampaian metode jigsaw juga sudah. Selanjutnya ya, untuk pemahaman kalian tentang teks editorial, Bapak sudah membagikan link untuk kalian kerjakan di Quizzes dan sudah Bapak bagikan melalui grup WA. Silakan dibuka ya. Bapak berikan waktu 5 menit. Sorot. Ayo semangat, baru 1 menit, semangat, 1 menit semangat, isi ya, isi, ayo sampai 5 menit, isi ya, isi, jangan nyontek ya, ya, Bapak yakin kalian bisa. 1 menit, 2 menit.
Misalkan di dalam tes itu satu pengertian, yang kedua struktur, yang ketiga kaidah kebahasaan, ya kan? Masih ada waktu 2 menit lagi. Semangat Tis, ya. Semangat. Del, semangat Del. Putri semangat. Arman semangat. P semangat. Novita semangat. Detia, Dede semangat. Delima semangat. Sudah. Mantap, sudah. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ayo semangat. Ayo. Bapak dulu aja. Satu menit lagi. Waktunya sudah habis. Waktu mengerjakan sudah selesai. Bagaimana pengalaman kalian mengerjakan di krisis? Baru pertama atau udah beberapa kali? Baru pertama kali. Nanti ini bisa digunakan ketika kita mengajar pada di lain waktu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita sepertial. Tapi Bapak sudah memberikan tugas kepada beberapa orang untuk melaporkan hasil literasi. Ya, dimulai dari siapa? Silakan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan dari literasi yang kemarin, tugas kemarin. Rasa melalui adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini menceritakan tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP dan menyebut dirinya mereka sebagai Laskar Pelangi. Tokoh-tokohnya adalah Ikon, Lintang, Samara, Mahal, Apion, Syahadat, Kucai, Bore, Terapani, Haru. Pada bagian-bagian akhir cerita, anggota Laskar Pelangi bertambah 1 anak perempuan yang bernama Klor, seorang murid pindahan. Keterbatasan yang ada bukan membuat mereka putus asa, tetapi malah membuat mereka terpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Cerita terjadi di desa Galunggung, Belitung Timur.
dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi tepat ketika Pak Hatta, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil. Dari sanalah dimulai cerita mereka. Mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Hatta, perkenalan mereka yang luar biasa di mana Akyong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru mereka. Rumus kejadian bodoh yang dilakukan oleh Bore, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Bukai, kejadian ditemukan bakat luar biasa mahal, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai bertaruhan nyawa cinta yang menggayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Demikianlah dari saya literasi yang bisa saya sampaikan. Saya belum sempat membaca novel Laskar Pelangi semuanya, nanti saya lanjut kembali. Sekian, terima kasih. Oke, bagus. Itu Laskar Pelangi, bagus sekali Delima sudah mulai membaca sebuah novel walaupun itu belum tuntas ya. Nanti pada kesempatan yang lain tolong dituntaskan. Selanjutnya siapa lagi yang kemarin dapat? Oh ya, Devia. Berikan tugas ya, Devia. Silakan tentang apa Devia? Suaranya nanti bisa lebih tinggi ya dari Delima. 5 cm. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meliterasi membaca novel. Saya membaca novel berjudul 5 cm, tapi belum selesai membacanya, Pak. Berikut informasi yang bisa saya sampaikan. 5 cm adalah novel karya Dani Dirgantoro pada tahun 2005 yang diterbitkan oleh Grasindo. Novel ini menceritakan tentang perjalanan 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Dian, dan Bella. 5 sahabat telah menjalin persahabatan selama 7 tahun. Mereka adalah Ariel yang paling tampan, Riani sebagai satu-satunya wanita dalam kelompok itu, Zafran yang berlaga seperti seorang penyair, Dian yang paling subur badannya, dan Beta yang dianggap sebagai leader dalam kelompok itu. Kegemaran mereka adalah mengeksekusi hal-hal yang tidak mungkin dan mencoba segala hal. Mulai dari kafe paling terkenal di Jakarta sampai nonton layar tancap. Semuanya penggemar film, dari film Hollywood sampai film yang gak jelas, kecuali film India, karena mereka punya prinsip bahwa semua persoalan di dunia atau masalah pasti ada jalan keluarnya, tetapi bukan bentuk dalam joget. Menurut saya, novel ini sangat menarik untuk dibaca karena isinya sangat menginspirasi. Novel ini mengajarkan tentang harapan, impian, tekad, cinta, dan persahabatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan. Teman saya kan sudah membaca novelnya bagus, kemudian menginspirasi. Nanti kalian juga jangan sampai ketinggalan bagusnya novel tersebut, baca ya. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Gartika. Oh, satu ini ternyata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya membaca novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara adalah roman karya Ahmad Buali yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2009. Novel ini bercerita tentang kehidupan dengan santri dari 6 daerah yang berbeda menurut ilmu di Pondok Madani, Ponorogo, Jawa Timur yang jauh dari rumah dan berhasil mewujudkan mimpi menggapai jendela dunia mereka adalah yang pertama Alif
yang kedua Raja Lubis dari Medan, yang ketiga Said Jupri dari Surabaya, yang keempat Nur Mazid dari Sumeneb, yang kelima Atang dari Bandung, yang keenam Baso Salahuddin dari Goa. Mereka sekolah, belajar dan berasrama dari kelas 1 sampai kelas 6. Tiap hari mereka semakin akrab dan memiliki kegemaran yang sama, yaitu duduk di bawah menara Pondok Madani. Dari kegemaran yang sama, mereka menyebut diri mereka sebagai Salibun Menara. Mohon maaf Bapak, belum selesai saya membaca novelnya. Jadi barangkali itu saja yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali literasi yang sudah kalian sampaikan. Yang terakhir itu mengenai bencana alam yang oleh Muhammad Arya Fajar disampaikan bahwasanya memang kalau bencana alam ini ya sebenarnya tidak ada yang menginginkan, dan semoga kita yang ada di sini tidak terkena dampak dari bencana alam. Amin. Selanjutnya Bapak akan tampilkan sebuah video, nanti tolong oleh kalian dicermati video tersebut ya. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ajukan. Ya, berikut videonya. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Sehari pasca gempa Cianjur, Jawa Barat yang terjadi Senin 21 November lalu, gambaran dahsyatnya bencana kian jelas. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin, BNPB menyebut 268 orang tewas. Tingginya korban sejurus dengan porak-porandanya bangunan di Kecamatan Cugenang yang merupakan salah satu titik terparah. Lebih dari 2.000 rumah rusak berat. Kerusakan bangunan juga terjadi di 18 kecamatan lainnya. Akibatnya, lebih dari 58.000 orang harus mengungsi. Para ahli telah menjelaskan penyebab masifnya kerusakan meski skala magnitudo gempa sesungguhnya tidak terlalu besar, yakni 5,6. Ini terjadi karena pusat gempa yang termasuk kategori sangat dangkal, sementara topografi tanah berjenis lunak. Akibatnya, amplifikasi getaran menjadi besar. Celakanya, kebanyakan hunian yang berada di wilayah itu tidak dibuat dengan struktur aman gempa. Di sisi lain, pengetahuan kerawanan bencana ini termasuk karakteristik gempa Cianjur Sukabumi sama sekali bukan baru. Catatan gempa bumi di wilayah yang dilalui sesar atau patahan Cimandiri ini sudah sejak 1844. Bahkan sejak penggunaan seismograf, gempa wilayah itu sudah tercatat sejak 1969 dengan total 14 kali bencana gempa hingga November ini. Para ahli pun membeli wilayah ini sebagai permanen rawan gempa. Namun, sebagaimana masih umum di Indonesia, fakta sains kerap dianaktirikan. Berkaca pada Cianjur, kerawanan gempa pun belum diadopsi dalam Perda Kabupaten Cianjur nomor 17/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Cianjur 2011-2031. Dalam penjabaran kawasan rawan bencana alam, hanya dibuat kategori kawasan rawan banjir, kawasan rawan gerakan tanah dan longsor, kawasan rawan tsunami, dan gelombang pasang. Belum dimasukkannya kerawanan bencana gempa tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan saja menunjukkan ketidakpekaan Pemda akan bahaya besar, melainkan juga menandakan ketiadaan mitigasi mendasar. Pengakuan akan kerawanan bencana gempa mestinya akan membuat pemerintah daerah lebih peka akan standar-standar pembangunan dan penataan ruang, termasuk dalam menegakkan SNI bangunan gedung dan non-gedung tahan gempa sebagaimana yang sudah dibuat Badan Standar Nasional atau BSN dan telah diperbarui pada 2019. Ketidakacuhan Pemda Cianjur maupun Pemda-Pemda lain akan hal serupa tidak dapat dibiarkan. Sudah semestinya sains menjadi pijakan dalam perencanaan pembangunan dan penataan wilayah.
Sebab itu, ketika rencana rekonstruksi mulai disuarakan, semestinya pula Pemda mengikuti dengan perbaikan RT RW. Justru Pemda semestinya memang mengambil tanggung jawab terbesar untuk memastikan rekonstruksi tidak hanya menyangkut bangunan fisik, melainkan keseluruhan penataan ruang. Rencana rekonstruksi sendiri dikatakan Presiden Jokowi kemarin saat mengunjungi korban gempa di Cianjur. Presiden menyatakan pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan kembali rumah warga sesuai dengan tingkat kerusakan. Presiden juga menekankan bangunan itu haruslah memenuhi spesifikasi tahan gempa. Pemerintah juga harus belajar dari proyek-proyek rekonstruksi pasca gempa di berbagai daerah yang tidak jarang berjalan lambat. Pembangunan rumah tahan gempa di Nusa Tenggara Barat atau NTB akibat gempa 2018 pun belum rampung. Tidak hanya soal pendanaan, relokasi permukiman menjadi kendala utama. Sementara di Jawa Tengah, salah satu kendala pembangunan rumah tahan gempa adalah alih pengetahuan kepada para pekerja bangunan. Berbagai hal itu harus diperhatikan agar pembangunan rumah tahan gempa tidak sekadar hangat di awal. Lebih jauh lagi, perjalanan pembangunan rumah tahan gempa sesungguhnya mengingatkan kita akan berlimpahnya kearifan lokal yang mumpuni. Di berbagai daerah di tanah air dapat kita saksikan rumah adat berusia ratusan tahun selama diguncang beragam bencana. Sebab itu, meski rumah tahan gempa sesuai SNI perlu terus disosialisasikan. Kearifan lokal tidak dapat dipandang sebelah mata. Terlebih bagi daerah dengan kendala teknis dan material, kearifan lokal justru bisa menjadi penyelamat. Baiklah, setelah kalian menonton atau menyimak tes editorial ini, bukan tes editorial tapi video editorial ini, adakah pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan? Saya Pak. Silakan berdiri. Pak, bagaimana caranya menghindari gempa? Langsung Bapak jawab ya. Bagaimana cara menghindari gempa? Sebenarnya kalau yang namanya gempa bumi itu kan musibah, bencana alam yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita lewati atau tidak bisa kita lawan, prediksi seperti itu ya. Lalu bagaimana Pak caranya? Nah, kita menyelamatkan diri kalau kita di dalam bangunan, usahakan kita keluar dari bangunan. Begitu ya, keluar dari bangunan. Pak, saya ketika di dalam bangunan itu belum sempat Pak. Kalau ada meja, masuk ke kolong meja. Kenapa? Kebanyakan korban yang terjadi ya menjadi korban gempa bumi itu karena dan tertimpa oleh reruntuhan bangunan-bangunan, ya, begitu ya. Yang kedua, kalau misalnya di perbelanjaan seperti yang dikatakan oleh teman kamu Muhammad Arif Fajar, kalau di pusat perbelanjaan, coba silakan kalian keluar dulu, ya, keluar kemudian mencari tempat yang luas agar tidak terjadi ya reruntuhan itu misalnya jatuh tertimpa ke kita, kemudian misalnya karena sudah ini ya sudah terlalu parah gitu gempanya, ya usahakan cari tempat untuk bersembunyi, minimal di dalam kolong di sana di kolong meja nggak tidak apa-apa. Kalau tidak ada kolong meja bagaimana Pak? Usahakan dari secepat mungkin keluar lapangan yang luas. Yang penting tidak ada bangunan, ya begitu. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Standar bangunan rumah seperti apa yang bisa menahan gempa? Ya, standar bangunan seperti apa yang bisa menahan gempa? Ya, sebenarnya tidak ada, tetapi pemerintah sudah menyarankan sesuai standar nasional itu ada aturan-aturannya. Misalnya beban untuk kaki-kakinya harus seperti apa, kemudian atasnya turunannya itu seperti apa, ya atapnya seperti apa. Ya, kebanyakan yang gempa itu tidak bisa menahan gempa, bangunannya itu terbuat dari tembok rata-rata. Yang bagus yang bagaimana Pak? Minimal dari kayu. Ya, dari kayu. Kemudian kalau zaman dulu itu zaman panggung, nah itu seperti itu bebas gempa sebenarnya. Kalau sekarang bentuknya batu semua, bangunannya semen semua, kokoh-kokoh. Tetapi kalau kena gesekan tanahnya tidak stabil, tetap aja itu yang menjadi bahaya. Jadi sudah ada pemerintah untuk standar bangunan yang memang untuk mengatasi gempa seperti itu. Ya.
bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya mengenai video yang sudah diamati. Untuk selanjutnya, agar kalian lebih paham tentang teks editorial, Bapak akan bagikan bahan ajar yang sudah Bapak bagikan di WA group. Silakan dibuka yang flipbooknya atau buku digitalnya. Bentuknya seperti ini, ya. Silakan dibuka, ya. Ada pengertian tes editorial? Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, silakan dengan kelompok ahli nomor 1 nanti bisa di sini, kelompok ahli nomor 2 bisa di sini, kelompok ahli nomor 3 di sini. Dan anggota yang sudah kebagian untuk menyelesaikan materi 1, silakan bergabung ke kelompok ahli 1. Ya, dimulai dari sekarang perpindahannya. Ya, 1, 2, 3. Kemana ya? Kali weh. Menampung baru. Ya, Pak. Oke, boleh. Bahan ajarnya juga udah Bapak siapkan cetaknya. Kalau sudah bergabung dengan kelompok ahli, silakan kerjakan LKPD-nya, ya. LKPD-nya ingat kelompok 1 berarti bagian yang 1, kelompok ahli 2 bagian yang 2, kelompok ahli 3 bagian yang 3. Ya. Nah, seperti biasa Pak Ibu. Ini sudah selesai. Silakan kalau sudah selesai ya. Ini waktunya mau melebihi kalian tuh ya. 29 detik. Ayo mudah kita. Kalau sudah selesai dengan berdiskusi dengan kelompok ahli, silakan kembali lagi ke kelompok kasar. Ya, kembali lagi ke kelompok kasar. Tadi sudah direkam. Direkam. Sekarang direkam. Kembali lagi ke kelompok kasar. Dulu guys. Oke. Mau. Silakan berdiskusi kembali dengan kelompok asal, karena tadi kalian kan sudah berdiskusi dengan kelompok ahli. Sampaikan, silakan berdiskusi kembali, ya, diskusi kembali, lengkapi, ya, berarti ya. Silakan diskusi kembali, boleh diskusi kembali dengan kelompok asal, yuk, ya. Silakan diskusi. Tadi kan sudah disampaikan oleh kelompok ahli. Ayo kerjakan, ya, bergabung dengan kelompoknya. Kerjakan 5 menit ya dari sekarang. Timernya Bapak set.
Sudah cukup? Ya, sudah selesai waktunya. Sekarang Bapak berikan waktu setelah di LKPD, ya. Silakan kalian buka WA. Ya, buka WA grup. Ya. Silakan cari live worksheet, ya. Live worksheet. Di situ ada LKPD, ya. Dari LKPD yang sudah kalian kerjakan dicetak itu kemudian salin.
ya ke sana. Diberikan waktu 2 menit cukup. 2 menit cukup. Cukup ya? Tidak. Oh 3 menit tadi ya? Kalau tidak. Dimulai dari sekarang. Tulis. Bukan nulis ini Pak, nanti kaset. Ya. Ketik sekarang ya. Yuk ketik. Ketemu LKPD-nya? Record sheet ya, bagus kalau udah ketemu. 2 menit ya. Mana? Sini. Bagus ya. Yang LKPD. Posisi. Ya isi terus. Nah itu benar. Ya, punya kelompok ya, diisikan yang tadi hasil diskusi di sana. Ya. Ya, ini betul. Nah, dilihat. Nah, itu kan ada ketemu. Nah, silakan diisikan sesuai dengan yang tadi didiskusikan. Yuk, kelompok Tribunnews, semangat. Bapak ingin tahu nomornya dong, kelompok Tribunnews. Ya. Tribunnews. Bagus. Yuk lanjutkan. Silakan. Sekarang kelompok Metro TV News. Ya. Kelompok Metro TV News. Biar semangat pakai apa ya Nen? Metro TV News. Jaya. Ya, sekali. Metro TV News. Jaya. Suara mereka ini biar semangat lagi. Apa? Suara mereka apa? Yang ada suara mereka. Keluar suara mereka. Bisa. Sekali lagi. Bisa. Sekali lagi. Bisa. Lebih keras. Bisa. Ya, bisa semuanya. Lagi nih kelompok media Indonesia. Ya, kami media Indonesia apa? Mantap. Ya, silakan. Media Indonesia. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Lebih keras. Iya. Silakan lanjutkan diskusinya. Waktunya 1 menit lagi ya, Nak. Baiklah, kalau
sudah selesai kalian berdiskusi dengan kelompok, silakan presentasikan ya. Presentasikan dari kelompok mana dulu? Media Indonesia, Suara Mereka atau siapa? Halo? Halo? Ya. Kelompok Tribun News. Tribun News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan atau mempresentasikan hasil dari rundingan kelompok kami, yaitu tentang teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa dalam kurung berita aktual, sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Struktur pengenalan isu. Penjelasan pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Gagasan. Gagasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran atau rekomendasi. Kaidah pembahasaan: 1. Kalimat retoris, 2. Kata populer, 3. Kata ganti penunjuk, 4. Konjungsi, kausalitas. Simpulan analisis teks editorial yang berjudul Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Gempa. Jumlah paragraf sebanyak 10 paragraf. Paragraf 1 merupakan pengenalan isu dan paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 merupakan argumen, dan paragraf 9, 10 kebahasaan dan tambah adalah kata populer. Kata ganti penunjuk dan konjungsi kualitas teks editorial yang berjudul Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Gempa telah memenuhi struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang berbeda? Ada yang bertanya? Berbeda? Ya, silakan. Ada berbeda. Ya, berdiri. Ya. Menurut kelompok kami gitu ya, bagian simpulan apa? Atau bagian mana? Simpulan analisis teks editorial yang berjudul Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Gempa. Jumlah paragraf sebanyak 10 paragraf. Paragraf 1 merupakan pengenalan isu, dan paragraf 2, 3, 4, 6, dan 7 dan 8 merupakan argumen, dan paragraf 9 dan 10 kebahasaan yang pangkat adalah kata populer, kata ganti penunjuk, dan konjungsi kausalitas teks editorial yang berjudul Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa telah memenuhi struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Ya, bagus. Ya. Yang ini ada yang lain yang berbeda? Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan kembali ke tempat dan berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan Bapak lihat sini ya. Berikutnya kelompok mana? Kelompok Media Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial menimbulkan perbedaan pendapat. Struktur umum dari teks editorial mengikuti pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan. Unsur kebahasaan teks editorial terdiri atas kalimat retoris, kata populer, kata dali, petunjuk, dan konstruksi kausalitas. Ada. Kata populer paragraf ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukti kutipannya bencana, korban, masif skala, dampak, topografi, karakteristik, gempa, fakta, adopsi, gelombang, kawasan, rekonstruksi, spesifikasi, sosialisasi, teknis, material, kearifan lokal. Simpulan analisis teks editorial yang berjudul Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Gempa. Jumlah paragraf sebanyak 10 paragraf. Paragraf pertama merupakan pengenalan isu dan paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 merupakan argumen, dan paragraf 9 dan 10 kebahasaan yang tampak adalah kata populer, kata ganti petunjuk, dan konstruksi kausalitas. Teks editorial yang berjudul Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Gempa telah memenuhi struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Sekian dari kami. Ada tanggapan dulu? Ada tanggapan? Tidak ada, sama? Ya, ya silakan. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Nanti Bapak lihat BK. Kemudian kelompok Metro TV News atau kelompok Republika dulu. Republika. Kelompok mana? Kompas ya, Kompas. Perkenalkan dulu ya, tapi dari kelompok mana, kemudian akan apa gitu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kompas akan mempresentasikan tentang teks editorial. Pengenalan isu masyarakat. Sehari pasca gempa Cianjur, Jawa Barat yang terjadi Senin 21 atau 11, gambaran dahsyatnya bencana kian jelas. Pernyataan pendapat argumen paragraf kedua 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. Argumentasi berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk membuat isu menyatakan fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercayai. Penegasan 9 dan 10. Rekomendasi atau saran atas isu hal itu dapat diketahui dari pemerintahan, juga harus belajar dari proyek-proyek rekomendasi pasca gempa di berbagai daerah yang tidak jarang perjalanan lambat. Ada yang Ada pertanyaan katanya? Kirana? Kalau Kirana silakan ditutup. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan dong. Ya. Yang paling mulia. Ya, yang kelompok lainnya Republika. Oke. Nanti yang terakhir kelompok Suara Merdeka dan Metro TV News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Republika
Pengertian teks editorial adalah tiga utama yang ditulis oleh orang yang merupakan pandangan negatif terhadap suatu peristiwa mutlak, aktual, sedang menunjukkan fenomenal dan kontroversial menimbulkan perbedaan pendapat. Pengenalan isu merupakan bagian terdahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian ini. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran atau rekomendasi. Di dalamnya juga tersedia harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Sudah cukup? Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkembangan dong. Tempel dulu. Di tempel sana. Tempel. Bapak pengen lihat juga. Selanjutnya siap-siap kelompok mana? Media Indonesia ya? Udah. Metro TV. Yes. Ya, Metro TV yes. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Ada. Pak ya. Suara mereka udah belum? Oh belum? Ya. Nanti yang terakhir suara mereka. Silakan ke belakang. Ayo ke belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Metro TV News akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama itu kalimat retoris, kalimat tanya yang tidak ditunjukkan untuk mendapat jawaban. Yang kedua itu kalimat populer, ditulis menggunakan kata populer yang mudah dipahami oleh orang banyak. Yang ketiga kata ganti, menggunakan kata ganti penunjuk yang menuju pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat konjungsi kuasalitas. Konjungsi kausalitas seperti sebab karena sebab sebab itu terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan berambut dengan masalah yang dibahasnya. Sekian dari kelompok kami tentang kaidah kebahasaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tuntangannya? Yang terakhir ya. Yang terakhir. Ya. Yang terakhir. Soal merdeka. Masyarakat. Apaan itu? Apa dia tembus? Silakan ya. Soal mereka terakhir. Mereka terakhir. Ya. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktor orang yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita aktual, sudah menjadi sorotan fenomena dan kontroversial menimbulkan perbedaan pendapat.
pada dasar topografi karakteristik gempa fakta adiksi gelombang kawasan rekonstruksi spesifikasi sosialisasi teknis material kreatif lokal. Kesimpulan analisis teks editorial yang berjudul rehabilitas dan rekonstruksi pasca gempa. Jumlah paragraf sebanyak 10 paragraf. Paragraf 1 merupakan pengenalan isu dan paragraf 2, 3, 4, 5 dan 6 dan 7 dan 8 merupakan argumen, dan paragraf 9 dan 10 kebahasaan yang keempat adalah kata populer, kata ganti, petunjuk dan konjungsi. Kausalitas teks editorial yang berjudul ilustrasi dan rekonstruksi pasca gempa dalam memenuhi struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Silakan, ada yang berbeda? Sama? Ya, sama. Silakan, kalau sama berarti ditutup. Bapak berikan Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Lewat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo. Hai. Iya-nya, coba iya-nya. Media Indonesia. Mantap. Media Indonesia. Mantap. Metro TV News. Jaya. Tribun. Jaya. Kompas. Siap. Global Republika. Yes. Nanti tadi. Republika. Yes. Iya. Terakhir, kalau Bapak bilang, ya, biar semangat. Tepuk satu. Ingat, tepuk satu berarti yes. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Iya. Berarti nanti terakhir tepuk tangan ya. Tepuk satu. Sambil tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, siap belajar sudah selesai ya. Selanjutnya Bapak akan menilai ya kelompok mana yang paling terakhir belum ditempel. Udah. Oh ya udah. Bapak akan nilai ya kelompok ini yang bagian media Indonesia kurang begitu lengkap ya, nilainya 80. Kemudian ini kelompoknya Tribun ya, Tribun lengkap. Berarti ini semuanya udah tepat. Berarti ini 100. Kemudian Indonesia ini 90. Kemudian ini juga kelompoknya suara media Indonesia 90. Yang terakhir itu tadi Metro TV News 90. Berarti ternyata yang paling bagus adalah kelompoknya Tribun News. Silakan ulang. Baik anak-anak semuanya yang hebat-hebat, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Ya, barangkali ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa? Devia boleh? Delima? Tentang tes editorial hari ini kita mau belajar apa saja? Siapa yang mau menyampaikan? Ayo. Oh, boleh Devia. Pengertian dari teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau yang menjadi sorotan. Struktur umum dari teks editorial yaitu pengenalan isu, argumen, penegasan. Kaidah pembahasannya yaitu kalimat retoris, kata populer, kata ganti petunjuk, konjungsi kausalitas. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih buat kalian yang ya, betul sekali bahwasanya kita sudah belajar namanya teks editorial dari pengertian, kemudian strukturnya ternyata ada 3 ya, kemudian ada kaidah kebahasaannya ada 4, dan kita sudah mencoba menganalisis satu teks editorial. Berarti kalian bisa disampaikan apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini. Silakan. Ada yang menarik hari ini pembelajarannya apa? Silakan, ada yang pembelajaran ini boleh berdiri deh.
Mulai dari apa, kegiatan apa? Silakan ya. Berdiri ya. Boleh apanya? Apa tentang diskusinya, kemudian tentang membuat apa tadi? Atau boleh dibantu? Nih, ya, boleh dibantu. Siapa lagi? Diri. Ya, dibantu. Ya. Tentang cara pembelajarannya, Pak. Cara pembelajarannya menarik. Kemudian ada lagi? Ada yang disampaikan sebelah sini, ini udah di sebelah sini. Sini. Ada? Ada yang baru tidak hari ini? Ada Pak. Apa? Lebih mengasah mental aja gitu Pak, harus konsentrasi ke depan. Siap, setiap hari tidak? Ya, cuma berbeda di sini ya, berbeda. Ya. Baiklah, anak-anak punya, anak-anak semuanya, refleksi hari kita hari ini sudah selesai. Bahwasanya kita belajar hari ini tentang tes editorial. Dan ingat, pertemuan yang akan datang kita akan lebih seru lagi, yaitu tentang merancang teks editorial. Sebelum Bapak ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Masih ingat berdoa kita? Masih. Nanti terakhir tolong dibantu doa oleh KM ya, terima ya, di akhirnya ya. Oke. Untuk berdoa, gimana caranya? Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, semua berdiri, 1, 2, 3, mari kita berdoa. Silakan dipimpin doa. Sebelum pulang alangkah baiknya berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan salam kalian sudah Bapak terima. Kemudian jangan sampai kalian kerugian. Silakan kalian nanti pulang ke rumah nanti ya. Tidak boleh mampir ke sana ke sini. Semoga selamat sampai tujuan. Silakan.